Oke, oke teman-teman, selamat datang semuanya ya. Pak Andi, Risyanto, Dimas, Dwinanto, Lena, Pemula Cantik, Jaya Firdaus, Wiwik, Suyantawayan, Uswa, Iketut Widya, semuanya selamat datang ya. Oke, hari ini saya mau ajak teman-teman semua diskusi. Jadi diskusinya kayak apa sih? Semua yang berkaitan dengan meditasi, ya. Meditasi itu yang murni meditasi ya, spiritual murni. Kedua tentang Reiki, ya. Ketiga tentang intuisi. Jadi teman-teman silakan bagi ada yang pertanyaan, kita diskusi sekarang waktunya diskusi ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar itu, seputar materi-materi yang kita sudah bahas sebelumnya, saya sudah share di grup. Silakan angkat tangan, angkat tangan dan angkat tangan dulu di Zoom-nya, angkat tangan. Di Zoom tuh ada icon angkat tangan, teman-teman boleh klik, nanti saya persilakan baru nyalakan mic-nya ya. Silakan, siapa yang mau angkat tangan duluan? Oke, Pak Andi Suryana. Silakan Pak Andi. Selamat sore, Pak. Sore. Saya mau nanya, dalam materi esensi meditasi kan Pak Effendi sering mengatakan tentang kemelekatan. Ya. Yang dimaksud itu apa, Pak? Mohon penjelasannya secara gamblang. Oke. Ini kayak Pak Andi pernah tanya sebelumnya pertanyaannya ya? Kayaknya ya. Iya, tapi saya udah agak lupa gitu. Iya. Malu lupa udah. Jadi gini loh. Esensi meditasi kan kita mengenali realitas. Realitas itu maksudnya kita melihat kehidupan dengan sebenar-benarnya. Tujuannya apa? Supaya kita melihat kehidupan sebenar-benarnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih kita bisa harus mengenali Allah gitu ya, kalau bahasa rohaninya. Tujuannya apa sih kita harus mengenali Brahman? Tujuannya apa kita harus mengenali Suwung? Semua itu tujuannya adalah supaya ketika kita mengenali bahasanya realitas, kebenaran sejati, maka kita tidak hanyut dengan namanya ilusi. Maksudnya apa? Misalkan, anggap aja Bapak bermimpi ya, Bapak mimpi. Yeah. Mimpi punya banyak hutang. Nah, ini cuma mimpi aja Pak, analogi. Punya banyak hutang. Terus, kalau Bapak menyadari bahwa itu cuma mimpi, Bapak takut nggak dengan hutang tersebut? Pada saat bermimpi takut. Enggak. Misal Bapak menyadari, oh, saya sadar kalau ini sedang mimpi. Ini mimpi. Tidak. Gitu loh. Kenapa Bapak nggak takut? Karena Bapak tahu ini cuma mimpi. Kalau di mimpi, nanti ada tukang tagih, ya sudah ajak bercanda aja. Mimpi doang kan? Cuma mimpi. Begitu juga ketika sakit, tapi di mimpi kita sakit. Kalau kita nggak menyadari itu mimpi, selama ini kan kita kalau tidur mimpi kita nggak sadar kalau kita sedang mimpi ya. Kita kira itu beneran, gitu. Realitas sebenarnya. Realitas ya. Nah, maka di mimpi pun kalau kita sakit kita takut. Di mimpi kalau udah mau meninggal kita takut. Di mimpi kita menderita kita takut. Karena kenapa? Karena kita salah melihat kebenaran realitas. Gitu. Makanya kenapa ada ilmu belajarnya lucid dream atau dream yoga, menyadari mimpi. Tujuannya apa sih? Supaya kita mengenali kebenaran realitas, sehingga apapun yang terjadi dengan realitas tersebut, kita nggak melekati. Kalau Bapak nggak tahu realitas itu adalah ilusi atau mimpi, ya, berarti Bapak menanggapi kehidupan itu dengan begitu serius dan melekatinya. Maksudnya apa? Bapak mengira Bapak benar-benar akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguh-sungguhnya, gitu ya. Ketika misalkan mengejar sesuatu lah, mau uang, mau kenikmatan, gitu kan. Tapi Bapak nggak menyadari kalau itu di dalam alam mimpi, misalkan. Nah, jadinya kalau nggak menyadari itu alam mimpi, Bapak serius menanggapi, jadi Bapak melekati. Kalau Bapak melekati, sifat realitas ini kan selalu berubah, datang dan pergi, gitu ya. Sehingga karena salah melihat realitas, ketika kenyataan perubahan itu impermanen itu
terjadi. Misalkan umur ya ada jangkanya, uang juga ada naik turunnya, kesehatan juga ada naik turunnya. Kalau kita nggak mengenali realitas, maka kita serius. Kita kira ini beneran itu, kebenaran sejati itu. Nah, kalau kita mengira itu kebenaran sejati, kita jadinya melekati. Nah, kemelekatan itu terjadi ketika kita tidak melihat kebenaran. Nah, kita berlatih meditasi, kita berlatih untuk melihat kebenaran sebenarnya. Kalau konteksnya dalam mimpi kita sadar kalau kita sedang mimpi. Gitu. Nah, dalam kehidupan ini sama sebenarnya. Kita mengenali bahwa realitas ini pun seperti mimpi. Nah, dengan meditasi kita belajar nanti ada kebenaran sejati. Kita mengenali bahwa ini seperti mimpi, ini bukan kebenaran yang sejati. Gitu loh, hakikatnya kosong, bahasanya Pak apapun macam-macam. Nah, nanti kita belajar bahwa yang ilusi itu nggak cuma yang di mimpi tidur itu, waktu bangun juga itu ilusi. Nah, kalau sekarang ada film yang multiverse ya, ada film-film yang sekarang kan banyak film-film yang menjelaskan tentang ada dimensi-dimensi lain, diri kita yang di dimensi lain bersamaan. Banyak yang film-film gitu ya sekarang ya. Nah, tugas kita belajar meditasi adalah kita menyadari bahwa aku yang mau di dimensi manapun, mau saat mimpi tidur, saat terbang saat ini, di dimensi lain-lain, kita menyadari itu semua bahwa bukan kebenaran sejati. Nah, kalau kita menyadari itu, maka kita tidak melekati itu. Itu. Kalau melekati, kita salah mengenali kebenaran, maka kita menderita pasti. Karena sifat kehidupan ini kan selalu berubah, tidak ada yang permanen. Itu, Pak. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan? Jelas nggak kira-kira? Ya, agak mulai paham lah. Ya, oke. Nanti sambil berjalan ya, Pak ya. Kita kan belajar. Oke. Pak, kalau dalam meditasi kan saya sering pernah mendengar ada istilah ekstasi gitu loh, Pak. Itu apa, Pak? Oke. Sebelum saya jawab, tunggu. Yang lain ada yang mau bertanya juga nggak? Biar ganti-gantian. Yang lain kalau ada yang mau bertanya, angkat tangan dulu. Bapak boleh mikrofonnya di-mute dulu, Pak Andi? Iya. Nah, di-mute dulu mikrofon Bapak. Yang lain ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Oke, ini Sony, silakan. Nyalakan mic-nya. Nyalakan mic-nya. Silakan. Apa pertanyaannya? Oh, tidak? Nggak jadi? Oh, ya. Enggak, Master, saya baru aja bergabung minggu ini, jadi saya belum paham betul. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Siap. Absen dulu ya. Oke. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Oke, kalau nggak ada kembali ke Pak Andi. Silakan Pak, pertanyaannya apa Pak? Mic-nya nyalain dulu Pak Andi. Mic-nya nyalain dulu Pak Andi. Mic-nya nyalain, mic-nya. Mic. Bukan kamera, mic. Oke. Oke. Dalam meditasi ada istilah ekstasi atau ekstase gitu, Pak. Oke. Ini yang untuk mencapai tahapan seperti itu, gambarannya seperti apa, Pak? Oke. Ya, saya coba jelaskan ya Pak. Jadi, dalam kita belajar mengenali realitas, ya kebenaran tadi ya, kebenaran realitas itu ya, itu tekniknya banyak, pendekatannya banyak. Jadi banyak pendekatan. Jadi salah satunya adalah momen-momen pengalaman ekstasi dalam meditasi itu ya. Tapi itu bukan semua pendekatan harus pakai pendekatan itu, enggak. Jadi pendekatan banyak banget Pak, banyak cara. Itu salah satu cara ya, salah satu cara. Ya, banyak orang pakai cara itu. Tapi harus dipahami bahwa ekstase itu tujuannya apa sih? Nah, itu yang pertanyaan itu loh. Tujuannya apa sih dalam ada teknik meditasi yang mengajarkan kita untuk masuk dalam satu kondisi seperti ekstasi. Misalkan konsepnya kundalini mencapai cakra mahkota dan kita merasakan seperti ekstasi. Kan seperti itu ya. Atau dengan teknik-teknik tertentu kita mencapai seperti ekstasi. Maksudnya apa? Semua teknik-teknik meditasi berujung mau membawa kita dalam satu kondisi bahwa kesejatian itu nggak ada, non-duality itu artinya tiada subjek dan objek.
sifat kealamian itu ya, kalau kita nggak terpengaruh oleh pikiran, terpengaruh oleh perasaan, kita melihat kesejatian itu ya sifatnya kosong, ya sifatnya kosong, ya yang suwung itu ya, yang maksudnya suwung yang kosong itu. Nah, sifat suwung ini salah satu teknik untuk kita mengenali adalah kita menghilangkan keakuannya kita. Bagaimana cara menghilangkan keakuan? Mau nggak mau kita harus akalnya di-off-in, perasaannya pun di-off-in, tubuhnya juga perasaan panca indera ini semuanya kita manipulasi supaya kita nggak terpengaruh itu semua. Gitu. Makanya ada teknik misalkan kayak tarian sufi, ya, darwis ya. Putar-putar, putar-putar sambil melafalkan misalnya la ilaha illallah, putar-putar, bluk, ya udah. Itu langsung ada momen seperti yang sulit dijelaskan. Itu saking sudah apa ya? Akalnya sudah di off, panca indera, pikiran, perasaan semua sudah dibikin bingung sampai off. Yang tersisa apa? Yang tersisa hanyalah sifat-sifat kesejatian. Sifat-sifat kesejatian itu yang sebenarnya nggak bisa dijelaskan. Tapi bagi beberapa orang, guru-guru modern itu mencoba untuk menjelaskan, menjelaskan lah. Jadi pengalaman itu dia sebutnya seperti ekstasi, bahagia yang melampaui bahagia. Gitu loh. Tapi itu sebenarnya bukan perasaan bahagia yang rasa bahagia, rasa nyaman, tapi melampaui itu semua, melampaui pikiran, perasaan, dan yang tujuannya adalah menghilangkan keakuan, menghilangkan yang akunya udah nggak ada nih. Yang tersisa apa nih kalau akunya nggak ada? Ya kesejatian itu. Nah, itulah realitas sejati. Nah, latihan seperti itu tujuannya apa sih? Tujuannya kita mengenali bahwa ada tuh ya si kualitas non dual ini, si aku yang kosong yang nggak bisa dijelaskan, akunya pun nggak ada. Ada loh. Gitu. Nah, tapi tujuannya bukan kita sehari-hari dalam hidup, kita dalam kondisi ekstasi terus. Enggak seperti itu. Tapi kita belajar, berlatih ketika kita dalam kondisi ekstasi tersebut, kita dalam penuh kesadaran, kita memahami, kualitas ini ada. Bagaimana kita bisa mengenali kualitas yang ini, tiada aku ini, bisa kita kenali ketika kita lagi ngobrol, lagi sehari-hari, kita menyadari bahwa kebenaran itu, tiada aku itu ada sebenarnya. Itu. Kira-kira sementara seperti itu, Pak. Pak, kalau untuk untuk pencerahan spiritual kan kalau dalam para yogi itu kan biasanya ada mantra ya seperti om, om, Ya. om. Ya. Itu fungsi mantra itu sebagai apa, Pak? Ya banyak fungsinya banyak ya. Jadi fungsinya banyak sekali. Jadi ada juga seperti kita meyakini bahwa mantra-mantra suci itu berkaitan dengan kesadaran tinggi, ya misalnya seperti Om, seperti La ilaha illallah, seperti apapun itu ya. Itu ada kalimat-kalimat yang kita meyakini itu adalah sesuatu hal yang realitas tertinggi, kebenaran sejati, gitu loh. Nah, kita melafalkan itu salah satunya supaya kita bisa dapat berkah. Kayak doa aja, dapat berkah terhubung dengan kesadaran tinggi tersebut, gitu loh, supaya dapat berkah. Gitu, maka kita lafalkan supaya ada berkah. Gitu. Itu salah satunya, Pak. Ya, salah satunya. Jadi seperti merupakan kendaraan, Pak ya, kendaraan untuk mencapai pencerahan spiritual ya. Ya, salah satunya ya. Itu ada orang pakai untuk itu supaya dapat berkah. Ada juga sebagai objek meditasi, objek latihan, objek fokus. Ada juga. Jadi sebenarnya banyak fungsinya. Banyak sekali. Ya. Kendaraan alat lah. Hanya alat aja sebenarnya. Ya. Salah satu alat yang bisa dipakai. Oke, itu dulu ya Pak. Kita kasih kesempatan. Ya, terima kasih Pak. Yo, oke, di mute dulu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya?
Yang mau bertanya bebas ya, boleh soal meditasi, boleh soal Reiki, boleh soal intuisi. Yuk. Silakan. Angkat tangan dulu biar saya tahu siapa yang mau bertanya. Oke, Henry. Oke, silakan. Ya, Mas, nggak tahu tadi takutnya udah ketinggalan ya, soalnya tadi saya baru masuk. Oh ya, nggak apa-apa. Kemarin kan udah soal apa namanya inisiasi untuk Reiki Oke. Kundalini ya. Ya, ya. Lah, meditasi khususnya ada nggak, Mas, untuk Oke, Reiki oke. Kundalini? Oke, saya jawab ya. Jadi kan kemarin saya sudah cerita juga ya sekilas ya bahwa Reiki itu ya sebenarnya bukan sesuatu yang spesial ya, bukan sesuatu yang spesial. Sebelum ada Reiki pun ya, sebelum ada Reiki Mika Usui ya sebenarnya Reiki itu sudah ada ya, sudah ada. Kan Reiki itu kan energi universal, energi ilahi ya, energi ilahi. Ya semua tradisi, semua agama dia apa ya? Dia mengenali itu dengan nama rupa yang simbolnya berbeda, tapi mengenali itu semua. Gitu kan? Nah, makanya setiap agama, setiap tradisi punya caranya sendiri bagaimana dia bisa terhubung dengan istilahnya energi ilahi tersebut, ya, atau sebutannya Reiki, ya. Dan di Buddha, Hindu, Kristen, Islam punya caranya sendiri, ya. Begitu juga di Reiki. Nah, di Reiki, nah, lagi-lagi kan tergantung tradisinya. Tadi kalau ngomongnya Reiki, Reiki Kundalini. Berarti kita ngomongnya praktis Kundalini, ya, latihan Kundalini untuk mengenali kesadaran tertinggi. Latihannya latihan yang berkaitan dengan Kundalini. Kalau teman-teman belajar Kundalini tentu nanti ada kaitannya dengan cakra, ya, ada Kundalini dengan cakra. Latihannya apa? Nanti ada latihannya, ada pranayama, ada visualisasi, pembacaan mantra, itu mantra-mantra cakra, visualisasi cakra, dewa-dewa dalam cakra, teknik pernapasan, pranayama, seperti itu. Kalau konteksnya Reiki Kundalini, latihan berkaitan dengan cakra dan Kundalini. Ya, teknik pernapasan, visualisasi, dan mantra, biasanya seperti itu. Ya, detailnya nanti saya mungkin di minggu-minggu depan nanti ada waktu saya share ya sedikit demi sedikit kira-kira apa latihannya. Gitu. Jadi kalau teman-teman Reiki Kundalini bisa latihan misalkan yang sederhana ya. Saya ada share kok di YouTube-nya saya. Misalkan cakra dasar, kita visualisasi cakra dasar. Simbolnya apa, maknanya apa, kita paham, kita lafalkan lang atau lam. Bayangkan simbol cakra dasar, ya, dia berkembang, nanti cakra seks, cakra macam-macam, ya, kita paham maknanya, simbolnya, ya, kita visualisasi, kita lafalkan mantra. Itu detailnya nanti ya. Tapi tadi pertanyaannya bagaimana caranya kalau Kundalini Reiki, jadi latihannya latihan Kundalini. Visualisasi, mantra, dan pernafasan. Pranayama. Itu. Kalau yang di Reiki Usui, ya, yang istilahnya yang zaman dulu punya Mika Usui, dia hanya fokus di hara, dia sebutnya hara. Hara itu bagian tengahnya tubuh. Dia 3 jari di bawah pusar, perhatian kita fokus di dalam hara tersebut. Udah, itu aja kalau Reiki zaman kuno. Tapi sama. Hara itu kan titik pusat tengah tubuh. Maksudnya apa? Keseimbangan. Keseimbangan itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan juga kesejatian, keilahian. Ya, cukup fokus sama titik hara. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi seputar Reiki, intuisi, dan meditasi. Silakan. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Angkat tangan dulu, nanti saya
sebut baru nyalakan mic-nya. Master, boleh bertanya? Ya, oke, silakan. Saya udah berlatih untuk yoga Kundalini ya Oke, dalam waktu terakhir-terakhir ini. oke. Yang saya rasakan itu ada rasa panas di bawah tulang ekor ini, Ya, ya. ya. Kemudian kaki-kaki itu bergetar gitu ya. Hmm. Nah, saya nggak mengerti apakah itu memang efek dari adanya energi Kundalini yang aktif, Ya, ya. dan sepengetahuan saya, Hmm. pikiran saya juga mengalami satu kebebasan ya, artinya tidak ada satu perasaan yang terbebani dalam pikiran saya, Ya. bebas gitu aja. Cuma saya nggak mengerti itu sampai di cakra dasar atau cakra Hmm. cakra sek atau cakra pusar, itu saya belum tahu itu sampai di mana gitu. Ya, ya, Nah, ya. tandanya untuk mau ningkatin dari cakra dasar ke cakra sek kemudian ke cakra pusar itu bagaimana? Sesuai arahan dari master kan hari pertama sampai hari ketiga cakra Ya. dasar dulu. Hmm. Hari keempat, 5, 6 cakra sek. Hmm. Nah, kalau saya ikutin aturan seperti itu, artinya kan secara latihan kan jadi teratur gitu ya. Padahal kan nggak harusnya latihan hari ketiga itu tiba-tiba cakra dasar itu sudah terlampaui atau belum, kita nggak tahu. Tolak ukurnya gimana? Untuk menentukan ini masuk cakra sek, masuk cakra pusar, tolak ukurnya seperti apa gitu? Tanda-tandanya kalau ini sudah naik ke cakra sek atau naik ke cakra pusar itu apakah ada sesuatu yang dirasain gitu? Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Iya. Oke, saya jawab ya. Ini bisa dijawab pakai dua versi. Versi pertama ya versi metafisik. Kalau versi metafisik jawabnya ya oke, bisa dicek gitu loh, sudah di cakra mana, bisa dicek ya. Dengan teknik macam-macam ya, dengan teknik intuitif, dengan teknik merasakan gitu ya. Bisa dicek. Itu udah di cakra mana. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, nggak secara intuitif aja, juga kita bisa kan secara psikologi juga kita bisa mengenali kira-kira dia sudah sampai mana. Karena di setiap pemetaan model dari cakra itu kan ada perbedaannya ya. Ada perbedaan. Nah, itu satu ya. Kita bisa ketahui. Kedua, secara hakikat, ini hakikat yang paling penting sih menurut saya sih. Sebenarnya konsep ya buat saya pribadi ya, saya belajarnya. Mungkin banyak guru nggak sepakat ya. Saya pribadi sebenarnya itu hanya apa ya? Simbolik yang teman-teman nggak jangan terlalu serius seperti ini seperti ada energi ular itu nyata, nanti dia berdiri naik, ini sekarang naik, ini tetap, ntar dia naik lagi. Kalau buat saya pribadi tidak seperti itu. Kita jangan memandang cakra Kundalini terlalu serius gitu loh, seperti itu. Ya. Kita memandang Kundalini sebagai satu praktis latihan untuk kita meningkatkan kesadaran. Gitu ya. Jadi nggak gitu penting sebenarnya kita mau tahu dia sudah di mana. Nggak gitu penting sih. Sebenarnya kita praktis, kalau kita berlatih, ya. Apa yang paling penting gini loh. Apa efek yang paling terpenting ketika cakra Kundalini itu sudah naik? Ya, sudah naik. Kita semakin mengenali realitas. Gitu loh. Kalau kita semakin mengenali realitas ya, misalnya kalau sudah sampai mata ketiga misalnya ini ya, berarti kita mulai secara intelektual kita bisa melihat kebenaran-kebenaran. Gitu. Melihat kebenaran itu kita bisa mengetahui, ketika kita marah, ketika orang lain marah, kita tidak hanya kita tahu kebenarannya apa, hakikatnya apa. Tapi udah sampai sini, benar-benar nih kalau setiap saat kita bisa
setiap momen bisa melihat realitas itu sebagai kebenaran sejati, ya sudah sampai mata ketiga. Gitu. Oh, menurut saya sih patokannya lebih ke situ ya. Kita bisa melihat, kita berlatih, napas sampai tubuh panas, itu nggak penting sebenarnya. Karena efek-efek itu ya pasti ada. Tapi tujuan Kundalini adalah kesadaran kita naik, mengenali kesadaran tertinggi. Jadi kembali lagi, Reiki itu berkaitan banget sama meditasi. Jadinya patokannya apa ya? Patokannya adalah sama seperti Mikao Usui. Mikao Usui 21 hari dia bermeditasi di Gunung Kurama. Ya, akhirnya dia mencapai namanya Satori. Sebenarnya Satori itu sama. Satori itu adalah kalau mau kita petakan dengan Kundalini ya, berarti Kundalini sudah mencapai cakra mahkota. Ya, dia merasakan momen tertentu, dia melihat kebenaran sejati dan dia mengenali bahwa energi Reiki itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi patokannya adalah nggak usah tahu dia sudah sampai mana, tapi kira-kira kita sudah benar-benar merealisasikan kebenaran sejati di dalam kehidupan nggak? Kita bisa tahu Reiki itu semuanya, oh iya semuanya adalah Reiki. Aku adalah Reiki. Gitu. Melihat kebenaran Reiki secara sejati. Itu yang jauh lebih penting ya. Kalau efek-efek kayak oh nanti kalau di bawah sudah sampai pusar, ada rasanya di tulang belakang dia seperti naik. Ya mungkin bisa aja gitu, tapi itu bukan yang terpenting. Kalau dari kitab Kundalini Yoga itu ya tujuan dari belajar Kundalini adalah mengenali kebenaran sejati, bukan soal efek-efek pengalamannya gitu loh. Tapi yang ada masalah kalau kita mau coba mengenali udah sampai mana ya? Ya hening aja, kadang-kadang kita bisa merasakan gitu loh, di tulang punggung. Ya, secara intuitif kita bisa tahu, oh dia ada. Kita bisa merasakan kalau hening ya, seharusnya bisa merasakan. Tapi poinnya nggak di situ, gitu ya, nggak usah melekat di situ. Atau teman-teman juga bisa gini loh, oh saya masih melekat sama, oh cakra dasar itu kan kaitannya dengan misalkan hal-hal yang masih kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar itu seperti makan, basic lah, basic need. Kalau kita masih melekat sama basic need kita, berarti kita Kundalininya masih di cakra dasar. Kalau kita masih melekat sama, oh kita udah melampaui hal-hal mendasar, oh berarti dia sudah naik. Sekarang, tapi kita melekatnya sekarang sama hal-hal yang berkaitan dengan rasa nikmat, kenikmatan. Oh berarti kita belum melampaui nih, yang berkaitan dengan kenikmatan. Nanti yang berkaitan dengan emosional, berkaitan dengan itu, kita bisa cek. Kan di setiap cakra itu ada sifat-sifatnya. Nah, kita bisa juga mengenal dari situ. Kalau kita masih belum melampaui sifat itu, berarti kita Kundalini belum melewati. Bisa juga dari situ, ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kita bahas lagi lebih lanjut di kelas. Oke, makasih Master. Oke, thank you. Silakan yang mau ada pertanyaan angkat tangan. Seputar Reiki, intuisi dan meditasi. Yo, siapa yang mau bertanya? Ayo kesempatan ya teman-teman, pakai kesempatan ini buat diskusi. Oke, Uswa, silakan. Oke, saya mau tanya mengenai intuisi. Belakangan ini kan tertarik sama kartu tarot, kartu-kartu intuisi seperti itu. Oke. Bisa nggak sih kita ini belajar kartu-kartu tersebut melalui internet, melalui YouTube itu untuk membaca kartu tersebut? Apakah memang harus ada kursus-kursus tertentu ataukah harus berlisensi atau bagaimana? Ya, oke. Saya jawab ya. Jadi kartu apapun ya namanya ya, mau kartu tarot, kartu oracle, atau mungkin ya kartu apapun lah mereknya ya, itu kan sebenarnya
justru dari intuisi dicoba dibikin, dipetakan gitu loh. Tapi kalau konteksnya kita mau konteks tarotnya, ahli tarot itu maksudnya ya belajar tarotnya dengan kurikulum tarot ya harus kursus ya, karena kalau dalam kurikulum tarot kan belajar dari archetype ya, dari archetype itu ada simbol-simbolnya, perjalanan ya, simbol dari the fool lah, apalah ya, itu punya makna tersendiri. Itu kan itu kayak gini loh. Kita bikin konsep sendiri gitu loh buat kita ramal sebenarnya. Kalau kayak saya mau bikin misalkan ya saya bikin konsep elemen. Ya udah saya bikin aja kartunya, kartu elemen, gambarnya ada api, ada air, ada angin, ada udara, ada logam gitu-gitu ya. Saya buat, terus saya pecah lagi. Misalkan kalau dari apinya nanti ada macam-macam ya karakternya, saya pecah jadi berapa macam. Nanti yang air saya pecah. Jadilah sebuah kartu elemen. Sama, tarot itu kan dicoba dibuat simbol-simbolnya ya yang membantu kita nanti kita menginterpretasikan gitu ya. Tapi kalau kita sebenarnya mau apa ya, misalnya meramal atau psychic reading, sebenarnya ya nggak perlu sebenarnya. Kita pakai kartu tarot, kita baca tanpa ngerti terminologi tarot bisa nggak? Ya bisa aja tuh, bisa. Jadi patokannya nggak bisa. Oh kalau yang ikutin kursus dia belajar, oh kalau kartu ini artinya ini, kartu ini artinya ini, baca dia pasti benar. Kalau yang nggak pakai kartu, oh pasti salah. Yang enggak juga, nggak seperti itu. Ya, jadi belajar boleh, pasti membantu karena ada pengetahuan. Pengetahuan jadinya membantu kita. Misalkan kayak gini loh, saya nggak belajar tentang elemen, gitu ya. Saya nggak belajar tentang elemen. Ketika kita keluar simbol kartu gambarnya air, saya tahunya air itu kan musibah, saya bilang, atau air itu berkah, saya jawabnya gitu doang. Tapi kalau kita ada ikut kursus, kita belajar tentang elemen, ternyata air itu menguatkan apa, misalkan tanah, misalkan, itu nanti kita bisa semakin luas cara kita menginterpretasikan simbol gitu loh, bahwa air ini nanti berarti ada kaitannya dengan, oh kamu tuh kalau mau cari partner itu yang elemennya ini. Semakin luas, semakin kita belajar, kita kenal banyak konsep, itu membantu kita untuk menginterpretasi simbol. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah kalau lagi suka tarot, mau belajar kursus atau enggak bebas. Intuisi aja bisa, mau ikut kursus juga bisa, nanti dikombinasikan. Pelajaran yang otak kirinya ya, simbol-simbol kita hafalannya dicampur dengan intuisi, nanti digabung jadi lebih bagus sih. Seperti itu ya. Jadi nggak ada halangan, kalau nggak mau ikut kursus bisa, sambil ikut kursus juga bisa. Oke. Sip, gitu ya. Oke. Ya. Thank you. Ya. Mic-nya boleh di off dulu. Oke, Dimas ya. Dimas? Iya, Coach. Mau tanya, Coach. Ya, gimana? Apakah meditasi itu ada hubungannya sama law of attraction, Coach? Apakah juga meditasi itu ada kaitannya sama energy force dan energy power seperti dalam tabelnya Pak Hawkins itu, Coach? Ya. Oke, saya jawab ya. Law of attraction. Jadi kalau ngomongnya meditasi murni, ya, yang nggak ada hubungannya sebenarnya. Kalau meditasi murni ya, ilmu murninya. Kayak Reiki, ilmu murninya ya bukan penyembuhan fisik sebenarnya. Reiki dia spiritual healing, pencerahan, ya pencerahan sejati. Tapi dikembangkan oleh murid-muridnya ada yang dokter, ya murid-muridnya dikembangin, akhirnya jadi ilmu penyembuhan, ilmu manifestasi, ilmu metafisik dikembangin, bisa. Nah jadi ada kaitannya, bisa, sangat bisa. Tapi jatuhnya ilmu terapan dari meditasi. Ilmu terapan maksudnya apa? Jadi kondisi meditasi itu kalau diteliti ternyata bisa mempengaruhi emosional, mempengaruhi pikiran, ya, mempengaruhi perasaan, gitu ya, mempengaruhi
ada hukum-hukum ya, hukum-hukum sebab akibat, hukum-hukum ya macam-macam lah. The universal law kan setelah diteliti gitu ya, ternyata ada kaitannya. Ya bisa ada kaitannya gitu loh. Kalau tabel Hawking, power dan force itu kan ada emosi-emosinya. Ya, tentu ada hubungannya sama meditasi. Tentu ada, karena kalau meditasi kan kita tidak hanyut dengan pikiran, tidak hanyut dengan perasaan dan kebenaran. Tentu itu apa? Energi emosionalnya kan pasti kan berubah, ya, nggak sama. Gitu ya. Ada pengaruhnya nggak? Pasti ada pengaruhnya. Gitu ya. Ada kaitannya? Pasti ada kaitan. Tapi konteksnya berbeda. Konteks meditasi spiritual murni dengan konteks ilmu vibrasi, ilmu manifestasi, law attraction itu lain goalnya gitu loh. Ya. Kayak sebenarnya belajar agama itu kan sebenarnya tujuannya cuma satu. Kita kalau sebutnya Allah ya kita mau mengenali Allah. Tok. Tapi kembangan dari ilmu agama itu kan jadi macam-macam. Jadi ada bacaan, ada ayat yang seolah-olah bisa untuk menarik rezeki. Itu kan sama. Ilmu meditasi yang akhirnya dikembangkan, diterapkan jadi ilmu manifestasi, law attraction dan lain-lain. Sama seperti itu. Yang sebenarnya hakikatnya yang sama seperti ilmu agama yang nggak ngomongin soal sebenarnya uang yang detail-detail, sebenarnya hakikatnya, kita ngomong hakikatnya. Tapi kan karena gini loh, Nabi atau Buddha ya, Buddha itu aja dia buat ajaran itu ya, ada 84.000 macam gitu ajarannya. Ya. Karena dia melihat manusia itu punya potensi berbeda-beda. Ya, manusia itu punya unik-unik ya, kapasitasnya unik. Maka ilmu tuh makanya aneh, ada yang hakikat, ada yang privat ya, ada yang lebih ke fikih, ada yang lebih ke macam-macam ya. Begitu juga Buddha kan ada yang Mahayana, Hinayana gitu ya. Ada seolah-olah beda tapi sebenarnya sama gitu. Itu sih. Jadi ada kaitannya nggak? Ya ada. Tapi kalau yang lebih ke law attraction, lebih ke apa ya, energi universal ya, hukum-hukum universal yaitu terapan dari meditasi, bukan ilmu murni meditasi. Itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan ya, masih mau bertanya. Kalau nggak kurang jelas mau ditanya lagi juga. Silakan, Pak Andi mau bertanya lagi ya. Saya mau bertanya tentang meditasi, Pak. Untuk bisa duduk bersila, duduk meditasi dengan lama, itu kan mungkin perlu latihan-latihan agar badan jasmani kita itu bisa kita kuasai itu, Pak. Ya. Istilahnya asanas yang bagaimana yang agar kita bisa menguasai badan dan jasmani, agar dalam meditasi kita bisa dalam durasi yang lama. Oke, ya. Jadi belajar meditasi itu jangan kaku, Pak. Jangan kaku. Jadi ada pendekatan yang kita namanya force. Jadi yang namanya benar-benar fokus gitu loh ya. Fokus itu kayak, ayo dilawan nih. Coba disiplin gitu loh, disiplin. Jadi gitu ya. Jadi, memang ada aliran-aliran tertentu yang lebih kepada lewat pendekatan disiplin, fokus gitu ya. Tapi ada pendekatan yang lain, ada pendekatan yang ya udah bebas, lepas, terbuka apa adanya. Nah, sebenarnya belajar meditasi itu kita harus mengenali kita karakternya lebih kemana. Baru kita ambil metode yang cocok dengan kita. Kalau Bapak tipenya yang benar-benar nggak bisa untuk yang ayo lawan nih, fokus, harus belajar berlatih fokus ya. Kalau bukan yang tipe seperti itu jangan dipaksa, nanti jadinya meditasi sama dengan penderitaan. Orang meditasi itu mau bahagia ya, mau plong, tenang, jadi menderita. Tapi cari teknik lain gitu loh, teknik meditasi yang cocok dengan diri kita gitu ya. Jadi nggak harus, Pak, jadi nggak harus fokus itu
salah satu teknik aja. Tapi ujung dari meditasi itu bukan kita duduk lama. Jadi bukan patokan orang yang bisa duduk lama itu berarti dia meditasinya bagus, bukan juga. Jadi bukan seperti itu ya. Tapi itu salah satu jalan. Ya ketika kita asananya bagus, ya ceritanya ya, ini ceritanya. Kalau asana kita bagus, itu mempengaruhi aliran energi dalam tubuh. Jadi kita punya kemampuan kontrol pikiran, perasaan jauh lebih baik. Gitu ya. Kalau pikiran kita jauh lebih tenang, tujuannya apa sih? Kita bisa mampu melihat jernih, ya, mampu melihat jernih pandangan kita. Tujuannya itu sebenarnya kita punya pandangan yang jernih. Tapi bisa nggak kita mempunyai pandangan yang jernih tanpa harus berlatih keras untuk membuat tubuh itu diam, gitu loh. Ada banyak, gitu, banyak. Makanya saya kasih contoh lagi sama dream yoga. Dream yoga dia nggak harus berlatih duduk diam lama. Dia berlatih kesadaran dalam mimpi. Dalam mimpi dia sadar. Gitu loh. Ada latihannya juga lain dengan jalannya jalan pelayanan. Ya. Ada namanya karma yoga, gitu ya. Jalan pelayanan, bhakti yoga, berdevosi dengan guru. Ya, tapi bukan berarti dia seperti menyembah guru, enggak. Tapi dia melihat guru ya seperti realitas sejati. Gitu loh. Melihat guru seperti realitas sejati, dan kita melihat diri kita juga seperti realitas sejati. Melihat semua seperti realitas sejati. Gitu ya. Bukan seperti, oh gurunya jadi kayak disembah-sembah gitu, enggak. Tapi berdevosi melihat kesejatian. Itu. Jadi, kalau pertanyaannya bagaimana supaya bisa bertahan lama, ya tetap lagi latihannya ya dilatih dikit-dikit, Pak. Ya, 5 menit, 7 menit, naik dikit-dikit itu biasanya seperti itu. Tapi yang perlu dipahami, meditasi bukan sekedar duduk lama. Gitu. Meditasi adalah bisa memiliki pandangan kebenaran. Itu yang jauh lebih penting. Ya. Itu. Oke. Seperti itu dulu ya, Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Silakan yang mau bertanya. Siapa lagi? Nyalakan mic-nya. Saya Coach mau tanya lagi Coach. Tunggu nih, Henry dulu apa ini dulu? Aku dulu, Go, Mas. Tunggu ya, sebentar. Halo. Oke. Tuh, dimatiin dulu mic-nya semua. Matiin dulu, angkat tangan yang mau bertanya. Oke, Henry dulu ya, silakan. Oke, jadi Mas, itu kan dalam meditasi kan kalau nggak salah ada teknik meditasi bergerak ya. Iya, iya. Saya baca banyak kan di Buddhis juga ada kan bahwa meditasi bukan hanya pada posisi diam. Nah, praktek untuk melakukan meditasi gerak. Katanya kan kalau di beberapa buku yang ditulis sama Aja Baham itu berjalan bisa dengan meditasi gitu. Itu seperti apa aku baca kok, aduh maksudnya gimana ya maksudnya gitu. Nah, mohon penjelasannya itu soal meditasi gerak itu. Ya. Sebenarnya meditasi itu sulit dijelaskan sebenarnya karena satu guru tuh unik. Jadi kayak zen gitu loh, kayak zen gitu. Meditasi tuh kadang-kadang kayak gini, melihat batu aja itu meditasi, kadang-kadang gitu loh. Seorang guru bilang meditasi cukup sambil berjalan ya, meditasi berjalan ya, meditasi gerak ya. Maknanya bisa macam-macam nih. Kadang-kadang setiap murid bisa nangkep makna meditasi jalan tuh berbeda-beda, ya, bisa berbeda-beda. Tapi umumnya, bentar ya, bentar saya perbaiki dulu. Bentar ya, saya ini gambarnya ada error tadi, ada telepon masuk soalnya, bentar. Suara saya masih kedengaran tapi halo? Masih kedengaran, Coach. Oke, nggak apa-apa ya, gambar saya agak error, saya suara dulu ya. Oke, jadi gini. Jadi setiap guru kalau ngomong, dia meditasi jalan itu ya,
itu bisa maknanya macam-macam, ya, dan setiap murid bisa nangkepnya beda-beda. Tapi di awal itu bisa juga meditasi jalan itu meditasi objek. Jadi kita memakai langkah kaki sebagai objek kesadaran. Jadi kita menyadari bahwa kita sedang melangkah. Kayak sama seperti bernafas, kita menyadari nafas. Gitu. Nah, bisa juga nanti tujuannya apa? Bisa tujuannya juga supaya kita tidak hanyut dengan pikiran-pikiran yang lewat. Jadi kita ada objek yang kita fokuskan. Gitu, dengan berjalan itu, ya. Jadi kita nggak hanyut dengan nih besok harus makan apa ya, besok harus ngapain ya. Nggak, kita membiarkan pikiran kita fokus sama yang ada saat ini. Yang ada saat ini apa? Ya kalau lagi jalan ya berarti langkah kita. Kalau nafas, ya nafas kita yang diperhatikan. Gitu. Kita tidak hanyut dengan pikiran. Nah, itu dimula ya, dimula. Bisa juga meditasi jalan itu bergerak sebagai objek untuk kita mengenali kesadaran. Waktu berjalan, kita menyadari kita sedang melangkah. Siapa yang sedang menyadari tersebut? Aku. Akunya yang mana? Itu juga bisa. Kita mengenali aku yang menyadari aku sedang sadar itu yang mana akunya. Itu juga bisa. Bisa juga meditasi jalan adalah meditasi yang tertinggi ya, yaitu ya berjalan aja, berjalan dengan sadar tanpa harus memikirkan apapun, nggak berusaha apapun, ya just berjalan yang nikmati jalan. Ya itu meditasi tertinggi sebenarnya. Seperti itu. Jadi maknanya bisa banyak sebenarnya, meditasi jalan itu maknanya bisa banyak. Ya, tapi salah satunya bisa itu. Kalau yang in basic paling dasar adalah kita mengizinkan diri kita untuk present moment, menikmati momen saat ini, ya langkah itu. Ya udah, kita nggak hanyut dengan besok harus ngapain, nanti 5 menit lagi kita harus berhentinya kapan, ini sedang meditasi, bukan. Nggak, fokus kita nikmati aja momen saat ini. In basic seperti itu dasarnya. Oke? Seperti itu. Oke, satu lagi, Mas. Silakan. Untuk mengetahui atau untuk memastikan bahwa seseorang sedang berbicara pada aku yang sesungguhnya, itu seperti apa? Mengetahuinya, cirinya itu seperti apa? Dia bukan bicara pada egonya atau mungkin ego personality-nya, sehingga ketika dalam meditasi ataupun dalam kehidupan dia paham bahwa ini saya sedang bersama aku yang sesungguhnya. Gitu. Itu ada nggak sih tekniknya atau mengetahui bahwa ini aku? Gitu. Ya. Jadi gini loh. Jadi aku itu kan kayak batu permata yang ada di tangannya kita. Kalau kita nggak mengenali batu permata itu sebagai sesuatu yang istilahnya, kita orang awam tentang batu ya, perbatuan kita awam gitu ya. Suatu hari dikasih batu sama seseorang, kita kira itu kan batu, ya sekedar batu aja gitu loh, batu nggak jelas lah, gitu ya, batu murah. Tapi ketika kita dikasih tahu bahwa batu itu, kita udah mengenali bahwa itu adalah batu permata, kita langsung merasa, wow, aku kaya nih, wah, gue banyak uang nih, senang kan, bahagia. Bahagia itu bisa dikenali karena mengetahui bahwa batu yang kita pegang itu adalah permata, sama seperti meditasi kesadaran aku itu ya. Jadi bagaimana kalau kita tahu kalau kita sedang bersama batu permata? Bagaimana kita tahu kalau kita sedang bersama batu permata dengan aku kalau kita tidak mengenali aku? Jadi bukan soal metodenya, bagaimana metode teknik masuk dalam kondisi komunikasi dengan aku, bukan. Justru meditasi itu belajar bagaimana kita bisa mengenali aku. Gitu. Justru sekarang tugasnya adalah kita harus tahu nih, aku itu yang mana, aku itu apa itu aku itu yang mana, kesejatian itu yang mana.
Bukan ini lagi ngomong sama aku, gimana caranya supaya kita bisa ngomong sama aku, bukan. Kalau kita sudah mengenali aku, pertanyaan kita soal yang tadi ditanyakan, oh kita udah bener belum ngomong sama aku, oh kita udah sama-sama aku belum, itu udah nggak bakal keluar pertanyaan itu. Ya, jadi tugasnya adalah sekarang mengenali akunya itu sendiri, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak banyak teknik-teknik ya yang masuk dalam kondisi suwung. Mau kita bisa masuk dalam kondisi suwung beribu-ribu kali, kalau kita nggak memahami ya tentang suwung dengan baik, ya motivasinya apalagi salah, itu percuma, sebenarnya nggak ada artinya, sebenarnya nggak ada artinya. Jadi bukan pencapaian itu sebenarnya. Itu, oh ya enak nih, kosong nih, ekstasi, ya seperti tiada aku nih, nggak ada, tapi nggak paham sama sekali maksudnya apa itu, ya karena tidak benar-benar belajar ya, gitu ya, cuman mencari pengalaman doang, sia-sia sebenarnya. Gitu. Jadi jawabannya adalah berlatihlah meditasi untuk mengenali kesejatian, mengenali aku itu sendiri yang jauh lebih penting. Gitu ya. Seperti itu. Berarti ini konfirmasi aja ya. Kalau dalam Islam kan ada di Islam itu ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Berarti konsep aku ini sebenarnya hampir serupa dengan itu ya. Bukan serupa ya, memang sama. Ya, sama. Hanya istilahnya mungkin ya, Mas. Loh, ya pasti dong. Kan tradisi setiap orang kan punya cara yang unik dalam menerjemahkan simbol kan. Gitu loh. Kalau di negaranya dengan budayanya apa, kan ajarannya apa, simbolnya seperti apa, kan jadinya seperti itu. Kalau di Bali dengan simbol yang lain jadinya lain. Sebenarnya sama, kalau semua teman-teman mendalami ya sama. Kalau bahasa umumnya adalah mengenali kebenaran, mengenali realitas. Begitu juga Kristen, sama aja sebenarnya, mengenali kerajaan Allah, mengenali Kristus. Jadi bukan melihat Yesus sebagai sosok personal, enggak. Yang ngomongnya Tuhan Yesus itu bukan Yesus yang sebagai personal, bukan. Jadi itu ada sesuatu, kalau belajar lebih dalam lagi, ya bukan itu maksudnya. Cuman kan orang banyakannya kalau udah pakai kata Tuhan, dia seolah-olah Tuhan itu ada personal. Terhanyut sama Tuhan itu harus ada sosoknya, gitu. Bukan Tuhan yang sifatnya ilahi, non dual, bukan. Terjebaknya di situ kebanyakan kalau pakai konsep nama Tuhan, gitu ya, Allah. Orang banyak terjebak di situ. Itu. Oke, makasih, Mas. Oke, yuk. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya dan diskusi seputar intuisi, meditasi, dan Reiki, silakan. Mau tanya kok. Silakan. Perbedaan antara fokus sama hadir dalam meditasi itu bagaimana ya? Oke, ya. Kalau fokus dalam konteksnya fokus, oke, fokus nih lihat objek, ya, melihat suatu objek, berarti kan ini seperti konsentrasi, ya. Jadi objeknya dilihat, ya, lihat objeknya. Ya. Kalau meditasi lain, meditasi itu ya kita nggak hanya melihat objek, tapi bukan fokusnya, tapi juga pandangannya luas. Kayak ngelihat, misalnya kita ngelihat padi. Jadi ngelihat padi nggak ngelihat padi aja, tapi kita ngelihat padi juga kita ngelihat di dalamnya ada, oh di padi itu ada kebaikan petani. Di padi itu ada, sebenarnya padi itu sejatinya padi itu nggak ada. Kita melihat padi sebagai, oh padi itu dari apa, misalkan cahaya matahari, ya dari sawah yang disinari dari air. Jadi kita semakin punya pandangan luas gitu. Jadi meditasi itu adalah nggak sekedar fokus objek, tapi objek itu dilihat
tapi juga kita melihat kebenaran dalam objek tersebut. Itulah meditasi. Sehingga kita bisa nggak hanyut sama pengalaman-pengalaman objek. Gitu. Kalau sekedar konsentrasi, makanya meditasi itu berbeda. Kalau orang jago fokus, ya sebenarnya pemain catur, pemain pemanah ya, ahli panah, mungkin polisi, ahli sniper, penembak itu jauh lebih fokus daripada orang meditator. Tapi ya beda dong meditator ya. Kalau kritis, orang meditasi sama politikus, sama pengacara, ya mereka lebih kritis. Tapi kritisnya meditasi, fokusnya orang meditasi itu beda. Dia melihat kebenaran sejati. Itu ya. Oke, makasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Dimas Rizky, silakan. Nah. Saya ikut mau tanya, Ya. satu lagi. Untuk hasil yang maksimal dalam bermeditasi itu apakah harus setiap hari, Coach? Dan seberapa sering sih kita harus melakukan meditasi di setiap hari tersebut? Oke. Ya. Jadi harus tahu basicnya dulu ya. Meditasi itu kan melihat kebenaran. Jadi kapan kita harus melihat kebenaran? Kapan saat yang tepat kita harus melihat kebenaran? Ya jawabannya adalah setiap saat. Jadi setiap saat harus kita melihat kebenaran dong. Kalau kita setiap saat tidak melihat kebenaran, berarti kan kita hanyut sama kehidupan. Misalkan ada yang ya segala hal lah yang membuat kita menderita, takut, sedih itu kan semua pengalaman ya. Bagaimana kita bisa tidak sedih, hanyut dalam kesedihan ya. Bukan tidak bisa sedih. Kita nggak bisa lepas dari kesedihan, kita nggak bisa lepas dari penderitaan ya, penderitaan kehidupan nggak bisa lepas karena ya hakikatnya hidup ini ya memang penuh dengan penderitaan ya hidup ini ya. Tapi kita bisa melampaui penderitaan tersebut dengan bisa memiliki pandangan yang sejernih-jernihnya. Jadi berapa lama ya sesering mungkin. Jadi makanya meditasi itu bukan duduk aja. Jadi bukan duduk aja. Sesering mungkin. Makanya ada yang ngajarin meditasi itu ya pendek tapi sering. Maksudnya apa? Ya udah sekarang stop dulu. Nah, rasain nafas, sadari nafas 1 detik aja itu udah meditasi. Nanti lagi dikit-dikit. Tapi kan belajar meditasi itu nggak seperti itu loh, nggak seperti oke, fokus nafas aja, enggak. Jadi nggak fokusnya doang, tapi pandangannya pun luas. Makanya tadi kan beda kan, meditasi itu nggak sekedar fokus, tapi pandangannya semakin jernih, semakin luas. Dia melihat setiap pengalaman itu jadi beda. Kenapa? Makanya di bahasan agama tuh semuanya adalah Allah. Semuanya Allah. Jadi kita nggak bisa melihat semuanya Allah. Yang ada hanya Allah. Yaitu meditasi. Kita melihat semuanya adalah kebenaran. Gitu. Jadi setiap kali kita bisa melihat kebenaran, itulah meditasi. Setiap kali kita melihat kesejatian, itulah meditasi. Jadi meditasi itu ya setiap saat, baiknya setiap saat. Dia mau nggak harus duduk, terbangun pun juga. Gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Terima kasih, Coach. Oke, sip. Silakan. Sore, Master. Ya, silakan. Saya mau tanya, bagaimana caranya melihat kebenaran sejati dalam diri? Kadang kan kita merasa benar, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya itu benar atau salah. Terus pertanyaan kedua, biasanya Reiki itu kita diminta untuk meditasi selama 21 hari. Gitu. Master, sedangkan kemarin kita waktu kemarin di apa namanya lupa itu tidak ada meditasinya ya, Master. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Oke, saya jawab dulu ya. Bagaimana melihat kebenaran sejati? Kalau Ika ada ikut kelas meditasi, ya, itu saya ada sharing. Jadi
banyak lah, banyak ya, banyak caranya, banyak jalannya ya. Ya banyak, salah satunya ya, salah satu sederhana kita melihat kebenaran aku itu pun salah satu melihat kebenaran sejati. Aku itu yang mana? Di mana aku? Aku itu mana? Aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, itu meditasi. Tapi nggak itu aja, gitu loh. Nanti melihat semuanya adalah kebenaran. Itu ya. Jadi di kelas meditasi ada sharing banyak tentang itu. Terus yang kedua, Reiki. Kenapa kok saya nggak ajarin yang 21 hari? Nah, kalau mau tahu ya, meditasi Reiki yang 21 hari itu sebenarnya itu bukan murni Reiki. Sebenarnya Mikao Usui itu ya, jadi harus tahu ceritanya. Jadi di Jepang, jadi ada istilahnya ya, yoginya Jepang, yoginya Shinto. Aliran Shinto itu ada yoginya. Jadi dia berlatih keras ya, aliran yang latihan keras, yogi misalnya petapa hutan lah ya, petapa hutannya versi Shinto. Nah, si Mikao Usui ini, Kondo Reiki itu dia mengikuti jalan itu. Jadi dia alirannya aliran itu ya, selain Mahayana Buddhism ya. Dia Tendai ya, namanya Tendai Buddhism. Dia juga misalnya petapa hutannya versi Shinto. Jadi dia mengikuti praktek ekstrim itu. Nah, praktek ekstrim itu udah ada jauh ya, jauh sebelum ada Reiki. Ya, jadi dia bermeditasi bahkan 21 hari berpuasa itu seperti itu. Nah, guru-guru lain ada yang mengikuti tradisi itu. Gitu, ada yang mengikuti tradisi itu. Ya, jadi teman-teman tahu tradisi Shinto itu namanya. Jadi dia masuk dalam kondisi satori ya, mau mencapai satori dengan salah satu pendekatan ekstrim, berpuasa, bermeditasi di hutan. Ya, berpuasa, bermeditasi di hutan. Itu. Nah, guru-guru modern ada yang kembangin. Jadi berarti meditasi aja 21 hari. Nah, sebenarnya bebas. Teman-teman harus tahu, poin utamanya adalah gimana caranya kita bisa mengenali realitas. Gitu. Nah, itu metodenya banyak. Jadi caranya banyak. Ya. Mau jalannya sampai yang sederhana pun, hanya seperti Mother Teresa yang melebur dalam pelayanan pun sebenarnya bisa. Ya. Yang berbakti sama guru pun juga sebenarnya bisa. Jadi itu metode. Jadi metode yang saya kasih tentu ya metode yang menurut saya, oh ini menarik, saya coba kembangkan. Nah, jadi kenapa saya nggak ajarin yang 21 hari ya, itu sebenarnya tradisi Shinto aja. Kalau mau ya, nanti saya kapan-kapan bisa share juga. Ini hal itu ya. Jadi tradisi pencapaian Satori lewat pendekatan Shinto yang ekstrim ya. Gitu. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Jadi buat teman-teman yang belajar Reiki, sebenarnya belajar Reiki itu sama seperti belajar meditasi. Cuman bedanya, kalau Reiki itu simboliknya ya, sama yang tadi ada yang ngomong Henry yang masalah. Jadi sebenarnya sama dong, mengenali kesadaran dan meditasi sama seperti Islam tadi, mengenali Allah. Ya sama juga seperti Reiki, kita mengenali kesejatian lewat energi. Lewat energi. Kita dengan simbolnya energi. Itu sama seperti Reiki. Kenapa Reiki itu berkaitan dengan penyembuhan? Karena meditasi pun, ketika seseorang mengenali kebenaran sejati, maka sejatinya dia sembuh. Sembuh secara spiritual. Itu ya, sembuh secara spiritual. Nah, dikembangkanlah Reiki, nggak spiritual aja, tapi di fisik juga bisa. Itu jadi pengembangannya seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke, thank you. Pertanyaannya juga. Kalau nggak ada, oke. 2 orang lagi ya. Sony. Master, apakah Reiki yang kemarin saya belajar juga di kelas Seikijutsu itu sama seperti yang dibahas di kelas Reiki ini? Seikijutsu itu kan kita meditasi dengan mengikuti ini ya seperti bergoyang, menari-menari itu karena dorongan dari dalam
energi kita yang membuat kita itu bisa bergoyang itu apakah yang dipelajari di dalam kelas Reiki yang ini? Oh, iya, di kelas Reiki saya nggak ajarin Sekijutsu. Sekijutsu. Ya, Sekijutsu ya mirip sebenarnya, konteksnya mirip seperti Reiki, ya. Sekijutsu itu kan sebenarnya apa ya? Teknik healing, ya, non energi, non subtle energi. Poinnya adalah keselarasan, ya. Jadi kita mengikuti gerak keselarasan. Jadi selama ini kan kita hidup kan seperti nggak mengikuti dorongan alamiahnya kita. Sebenarnya kita pengennya ini, tapi karena lingkungan, karena tekanan sosial kita melawan, gitu loh. Ya, jadi ada energi yang tidak selaras. Ya, Sekijutsu itu mengajar kita untuk ayo kita berlatih untuk bergerak secara spontan, secara alamiah, gitu. Lewat ekspresinya tubuh salah satunya. Jadi tubuh bergerak dengan alamiah. Sebenarnya mirip-mirip ya kalau teman-teman lihat yang modern saat ini ada mungkin TRE atau metode-metode adalah yang mirip-mirip ya. Gerakan spontan itu ya, penyembuhan ya. Seperti itu. Jadi poin dari Sekijutsu kan latihan keselarasan. Kalau kita bisa selaras dengan dorongan alamiahnya kita, ya itulah sehat. Kita bisa jauh lebih sehat. Gitu. Ya. Nggak belajar di kelas Reiki, kita nggak belajar. Oke, silakan. Jadi itu merupakan satu pengembangan juga ya. Artinya sebagai sebagai varian-varian daripada Reiki juga ya. Bukan varian Reiki sebenarnya, itu sebenarnya kayak Sekijutsu, bahkan kayaknya ya kalau lihat tanggal kelahirannya kayaknya dia lebih tua dikit lah banding Reiki. Halo, santun sore Master Effendi, Wong. Sebentar, Sony sudah oke ya? Oke, Master, thank you, Master. Thank you. Oke, silakan Jeffrey. Itu yang minggu kemarin saya kan mau nanya simbol yang Doiko Mio. Oh, Doiko Mio. Ya. Kenapa Doiko Mio? Maksudnya apa? Itu kita kan belum dapat simbol itu ya. Maksudnya belum dibicarakan di Zoom ini ya. Terima kasih. Ya, enggak. Ini kan sesi tanya jawab ya. Jadi saya nggak bahas materi ya. Nanti mungkin di kelas Reiki berikutnya baru kita bahas. Oh iya, terima kasih. Oke, sip. Sesi tanya jawab. Masih ada yang mau tanya? Satu lagi dia terakhir, silakan. Satu lagi terakhir. Saya lagi, Mas. Oke, silakan. Ini di Reiki kan kebanyakan memang membicarakan soal kesadaran, soal healing ya. Ya. Nah, meditasi pada Reiki itu bisa nggak sih dimanfaatkan untuk materialisasi kayak gitu? Nah, iya. Oke, saya jawab ya. Ya. Oke. Sangat bisa. Jadi sangat bisa. Justru sebenarnya poin yang penting pertama, kita tahu bahwa energi Reiki itu energi yang sangat besar. Ini energi yang paling besar bahkan. Karena dia adalah realitas sejati. Itu ya, itu pertama. Kalau kita sudah mengenali bahwa sorry, Lena, mic-nya boleh dimatiin dulu, mic Lena, mikrofon. Lena sama konglomerat cantik, mic-nya dimatikan dulu ya. Oh, harus di permukaan. Aku pandai memanfaatkan. Mau. Rumahnya apa? Kamu sedih ya cintaku ya? Masih ada yang gini loh. Ya, kayak gini. Sorry, ini Ibu gagah. Ada kepelankan piye? Iku awak. konglomerat cantik boleh di-mute dulu. Oke, saya mute-an ya, saya bantu mute dulu. Oke. Saya jadi lost tadi pertanyaan apa soalnya tadi saya pengen nanya tadi. Materialisasi itu Jadi kan energinya besar ya. Energinya besar. Kita udah menyadari bahwa energi terbesar adalah Reiki. Pertama itu dulu.
Nah, baru bagaimana energi yang besar ini bisa kita misalnya convert, ya, misalnya kita transformasi menjadi energi manifestasi. Ya bisa. Jadi tekniknya macam-macam, lagi-lagi simbol aja. Jadi ilmu penyembuhan, ilmu manifestasi, penyembuhan pun itu manifestasi ya. Jadi ketika kita mau healing orang kan berarti kan sama aja. Kita mau mendapatkan sesuatu, yaitu kesembuhan. Begitu juga law attraction, manifestation itu sama. Jadi healing itu yang manifestation juga. Namanya law attraction itu juga healing sebenarnya. Itu sama, manifestasi. Nah, kalau ilmu manifestasi itu kan cuma prinsipnya 2. Kita punya niat dan perhatian. Niat dan perhatian. Ya. Niat kita yang kuat, ya, keyakinan yang kita kuat dengan energi Reiki yang besar ini, ya, mampu memanifestasikan apa yang kita inginkan, ya. Ya itu kita pakai. Nah, caranya macam-macam. Ada yang caranya gini, dengan Reiki. Dia panggil Reiki on. Ya, Reiki on. Oke, Reiki mengalir. Ya, energi Reikinya mengalir. Bentar, saya nyalain dulu kamera saya bisa ya, biar teman-teman bisa lihat. Kamera saya agak error, saya restart sebentar ya, biar teman-teman bisa lihat prakteknya. Bentar ya. Bentar. Saya restart dulu ya. Teman-teman wait ya, saya restart dulu kameranya saya biar bisa teman-teman prakteknya bisa lihat. Ya. Oke, udah nyala. Nah, gini. Jadi seperti ini, alirkan Reiki. Reiki on. Oke, sudah. Energi Reiki mengalir. Gimana air? Bayangkan apa yang kita inginkan. Di dalam, niatkan dia ada di dalam bola ini. Di dalam bola energi ini. Ya. Niatkan. Misalkan ingin apa? Rumahnya seperti apa? Detail gambarannya. Dia ada di dalam bola energi ini. Sudah? Kalau sudah, lepaskan ke dalam alam semesta. Biarkan ini semua terjadi. Terjadilah. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi teman-teman cukup membuat bola energi, menyiapkan gambaran apa yang kita inginkan, dan melepaskan ke dalam alam semesta dengan melemparkan bola energi ke langit, dan melepaskan, biarkan semua ini, dan niatkan semua ini bisa terjadi secepat mungkin. Bisa seperti itu ya caranya. Ada lagi? Oke, siap. Ada lagi? Terima kasih. Yuk. Oke, teman-teman semua, thank you ya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti masing-masing kita mulai kelas lagi. Boleh nggak? Kita foto dulu. Semua nyalain kameranya. Saya mau foto dulu sebentar ya. Sebentar ya. Full screen. Nah, saya foto dulu. Semuanya nyalain ya. Semuanya nyalain. Sebentar saya mau foto. Saya doang kameranya rusak ya. Yang lain kalau bisa nyalain kameranya, saya mau foto dulu, saya screenshot dulu. Tangannya gini semua. Thank you semua. Oke. Tangannya gimana, Master? Tangannya gimana, Master? Nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Namaste. Tangannya namaste. Namaste, oke. Saya screenshot dulu ya. Wah, Jeffrey bajunya Reiki tulisannya tuh ya. Oke. Oke, semua. Thank you ya. Sampai jumpa minggu depan. Saya kameranya rusak, sorry. Nanti minggu depan kita mulai lagi kelas ya. Kita diskusi lagi materi-materi baru. Oke, see you. Sampai jumpa minggu depan. Thank you.
Terima kasih, Master Effendi. Sampai jumpa Terima ketemu lagi. kasih. Terima kasih, Master. Dan Terima kasih, Master. Thank you. Thank you, Master. Thank you.